Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Nur Aminah. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir, kelas C semester 5. Nah, di sini saya ingin coba menjelaskan mengenai hermeneutika Gadamer, yaitu dengan salah satu teorinya fusion of horizon. Gadamer itu adalah seorang filsuf ya dan tokoh hermeneutika modern yang dimana hidup sepanjang abad 20. Nah, beliau ini beraliran objektivis subjektivis. Nah, jadi banyak sekali karya-karya Gadamer, ya, termasuk karya populer itu adalah fusion of horizon, yaitu teori fusion of horizon. Nah, jadi tawaran atau gagasannya Gadamer ini itu masih bukan hanya dipakai dalam studi teks ya teman-teman, melainkan studi sosial lainnya, termasuk juga memahami kitab suci. Nah, juga termasuk dalam Al-Quran. Dalam pemikirannya, ini kan hermeneutika Gadamer itu terinspirasi oleh gurunya yaitu Heidegger. Nah, yang dimana hermeneutika Heidegger itu cenderung hermeneutika filosofis. Maksudnya dalam proses pemahaman itu bukan dibangun atas langkah metodologis, melainkan sebagaimana yang digagas oleh Schleiermacher. Jadi Gadamer ini kan mencoba mengkritik gagasannya dari Schleiermacher dan juga Dilthey, yang dimana mereka ini beraliran objektivis dan Dilthey ini subjektivis gitu. Nah, kemudian Gadamer ini mengkritik Schleiermacher ya, karena Gadamer beranggapan bahwa Schleiermacher itu Schleiermacher itu berangkat dari kesalahpahaman. Makanya Gadamer ini berusaha untuk menjernihkan dengan cara memahami. Nah, jadi intinya adalah menurut Gadamer ini adalah kebenaran itu tidak dapat dicapai melalui metode, melainkan dengan dialektika. Jadi hermeneutikanya itu makanya itu selalu berhubungan dengan upaya memahami secara logis ya, bukan secara metodologis seperti apa yang dikatakan oleh Schleiermacher. Jadi sederhananya Gadamer itu tidak bicara seputar metode penafsiran ya, melainkan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi kemungkinan. Itu atau istilahnya itu beliau menyebutkan bahwa istilahnya itu condition of possibility. Nah, salah satu condition of possibility yang dijalankan oleh Gadamer ini adalah fusion of horizon. Nah, apa itu fusion of horizon? Nah, fusion of horizon itu menurut Gadamer adalah untuk memahami itu tuh adalah suatu aktivitas peleburan antara horizon masa lalu dari teks dan juga horizon masa kini dari pembaca atau penafsir. Jadi fusion itu adalah kita bisa sebut itu peleburan ya atau perpaduan. Nah, sedangkan horizon itu cakrawala atau wawasan, atau kita bisa sebut juga perspektif gitu. Jadi jadi fusion of horizon itu adalah peleburan antara horizon teks dan juga horizon penafsir. Jadi perlu kita garis bawahi adalah ada dalam setiap penafsiran itu selalu ada dua horizon, atau horizon teks atau kita sebut juga cakrawala pengetahuan, dan juga horizon membaca atau cakrawala pemahaman. Dan ini selalu ada gitu, selalu hadir dalam setiap proses pemahaman atau penafsiran itu menurut Gadamer. Maksudnya gini, memang ya antara kedua horizon ini tuh ada perbedaan gitu antara horizon penafsir dan juga teks, tetapi tidak mungkin terjadi pemisahan karena mereka ini adalah kesatuan. Jadi tidak mungkin teks itu berbicara sendiri dan juga penafsir itu tidak bisa membicarakan isi dalam teks dengan mengabaikan apa yang sebenarnya ada di dalam teks itu sendiri. Nah, jadi menurut Gadamer dua horizon ini tuh harus dikomunikasikan atau didialogkan atau dileburkan tadi ya, sehingga ketegangan antara keduanya itu dapat diatasi. Karena gini, ciri horizon ini adalah yang pertama itu tidak terisolasi, yang melainkan terbuka ya. Jadi tidak terisolasi, maksudnya tidak tertutup, melainkan terbuka. Dan yang kedua itu tidak statis, melainkan dinamis dan terus bergerak. Jadi maksudnya tidak ada pemahaman yang steril
atau objektif seutuhnya dan juga tidak subjektif sepenuhnya. Ya kan, objektif seutuhnya itu maksudnya gini, kita tidak mungkin kan memahami teks sebagaimana apa yang dipahami oleh pengarang itu sendiri, dan kemudian kita juga tidak mungkin kembali ke masa lalu untuk menemukan kembali makna asli yang dimaksud oleh penulis. Dan subjektivitas penafsir itu juga itu tidak boleh dominan, itu tidak boleh mengalahkan teks. Jadi keduanya itu harus seimbang, ya kan? Karena memang Gadamer ini berada di aliran tengah ya, posisi tengah, yaitu objektivis subjektivis. Nah, jadi keduanya itu tuh harus seimbang antara penafsir dan teks. Jadi mereka saling berkontribusi, itu saling aktif gitu. Samping itu mereka harus juga lentur gitu, saling menerima gitu, menerima keduanya. Nah, lihat teman-teman. Kemudian kerja dari fusion of horizon. Nah, ya ini yang pertama itu ya itu pertama mendialogkan antara horizon teks dan juga horizon penafsir. Nah, kemudian kedua horizon ini kan berdiri dalam realitas masing-masing ya. Kemudian atau istilahnya itu efektif history gitu. Gadamer menyebutnya efektif history. Nah, konsep ini itu dipahami untuk melihat 3 kerangka waktu yang mengitari teks history ini gitu kan. Jadi yang pertama adalah masa lampau. Nah, masa lampau yang dimana teks itu dilahirkan ya, dan makna teks itu kan bukan hanya milik si pengarang gitu, melainkan setiap orang yang baca. Kemudian yang kedua itu masa kini, kita bisa melihat masa kini dengan penafsir atau pembaca itu datang dengan segudang prasangka atau prejudice. Nah, prasangka ini berdiri berdialog gitu kan dengan tadi yang masa teks itu yang masa lampau itu. Nah, sehingga ini mereka tuh menghasilkan suatu produksi makna baru. Yang terjadi adalah masa depan. Nah, itu nuansa baru yang produktif. Jadi menurut Gadamer itu gini, pemahaman itu akan lahir melalui dialektika yang tadi ya, masa lampau dan masa kini, sehingga menghasilkan makna untuk masa depan. Nah, jadi ada makna baru. Jadi peleburan ini kan bukan berarti lenyapnya wawasan yang lalu, melainkan semakin luasnya wawasan gitu. Nah, jadi interpretasi yang kita dapat itu bukanlah sebuah rekonstruksi ya atau representasi, melainkan sebuah upaya produksi untuk menghasilkan makna baru. Ya, teman-teman. Nah, kemudian elaborasi hermeneutika Gadamer dengan ulumul Quran atau kolerasinya dengan aspek ulumul Quran ya. Ternyata fusion of horizon ini sepertinya dirasat mahaula an-nas. Jadi dirasat mahaula an-nas ini adalah pemahaman Al-Quran yang menjadikan teks ayat Al-Quran itu sendiri sebagai objek. Nah, jadi kan tadi fusion of horizon ini peleburan antara horizon teks dan juga penafsir ya. Nah, jadi horizon teks itu kita bisa disebutkan juga Weltanschauung gitu, atau pandangan dunia. Ya, jadi teks itu hanya dapat diketahui itu dengan melakukannya dirasat mafi an-nas, juga koleksi dengan dirasat ma haula an-nas. Nah, dirasat mafi an-nas ini adalah studi apa yang ada di dalam teks. Itu meliputi analisis kebahasaan teks ya. Dan kemudian dirasat ma haula an-nas ini adalah studi atas apa yang melingkupi teks. Seperti apa? Ini meliputi apa ya? Ini tuh analisis terhadap aspek histori yang melingkupinya. Jadi seperti asbabun nuzul, kemudian juga mengetahui kondisi bahasa Arab saat itu. Jadi keduanya ini kita satukan atau elaborasikan gitu kan. Kemudian kita pelajari itu. Nah, jadi maka lahirlah dari menghasilkan antara ini tuh menghasilkan Weltanschauung, pandangan dunia atau horizon yang baik gitu. Jadi kesimpulannya ada teman-teman, hermeneutika Gadamer ini menjadi salah satu tawaran alternatif ya untuk memahami teks secara proporsional atau pas gitu. Jadi salah satunya adalah gagasannya itu fusion of horizon yang dapat diaplikasikan untuk memahami setiap teks kitab suci. Nah, di sini Gadamer itu mengajak pembaca itu untuk menggabungkan dua horizon, pembaca dan pengarang atau teks itu. Dan dimana yang sebenarnya tadi itu bukan objektivitas pemahaman dan juga bukan pula subjektivitas pemahaman gitu. Yang terjadi adalah proses pemahaman itu
Ya terjadi karena peleburan pemahaman itu terbentuk oleh horizon tadi pengarang dan juga horizon pembaca. Ya, mungkin itu ya teman-teman yang dapat saya jelaskan. Jika ini kita diskusikan di ruang diskusi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.